2, 1, action. Selamat sore kepada Bapak dan Ibu sekalian. Pada hari ini kita akan membahas mekanika teknik yang merupakan lanjutan dari mekanika sebelumnya, di mana pada pembelajaran terdahulu kita sudah membahas tentang teori mekanika teknik dalam menghitung momen, gaya lintang, demikian juga menghitung rangka-rangka batang, dan seterusnya. Pada pembelajaran terdahulu kita berbicara secara teoritis. Nah, pada sekarang ini kita akan membahas aplikasi daripada teori tersebut. Maka pada saat yang berbahagia ini saya akan menjelaskan idealisasi atau pembuatan model perhitungan pada mekanika teknik. Tujuan daripada pembelajaran ini adalah dapat membuat idealisasi ataupun model perhitungan pada jembatan rangka, struktur bangunan gedung, tower ataupun menara. Yang pertama sekali coba kita lihat pada kasus ini, jelas kita lihat adalah jembatan rangka. Yang merah, yang biru itu adalah jembatan rangka. Tentu kita akan menemui masalah pada saat kita mau menghitung ataupun mendimensi rangka utama maupun rangka pendukung dari jembatan ini. Oleh sebab itu, kita dituntut mampu mengidealisasikan atau memodelkan jembatan tersebut ke dalam model rangka perhitungan. Adapun model yang kita sepakati atau kita dekati adalah sebagai berikut. Model daripada rangka jembatan itu yang di atas ini kita modelkan dengan rangka utama, sementara diagonal-diagonal ini adalah rangka pendukung, di mana perletakan daripada jembatan tersebut kita anggap di sini adalah roll, di sini adalah sebagai sendi, di mana beban yang terjadi ada dua. DL itu adalah dead load atau beban mati, LL itu adalah beban hidup atau live load. Dalam perhitungan beban umumnya dikategorikan kepada yang kedua ini. Bagaimana kita mengidealisasikan dari keadaan lapangan menjadi dead load dan live load? Ini ada yang merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Bina Marga. Maka kita akan berpatokan ke sana, di mana setiap daerah itu pada kondisi sekarang ini kemungkinan bisa ada perbedaan-perbedaan. Kemudian kita lanjutkan dengan yang kedua. Yang kedua, kemungkinan saja kita temui struktur bangunan demikian. Struktur bangunan yang bertingkat. Ini bisa kita idealisasikan dengan dua metode. Metode yang pertama bisa kita gunakan dengan dua dimensi, yaitu searah dengan sumbu XY. Metode yang ketiga, tiga dimensi, yaitu XYZ. Bapak Ibu sekalian, kalau kita idealisasikan dengan dua dimensi, kita mungkin bisa menggambarkan dengan demikian, di mana ini adalah sebagai plat lantai, demikian seterusnya. Kemudian yang tegak ini adalah kolom. Nah, kemudian masalah pembebanan yang arah horizontal ini itu bisa kita katakan dengan H1, H2, H3, H4, di mana pada proses perhitungan itu kita peroleh dengan beban angin ataupun bisa juga beban gempa. Sementara Q itu bersumber dari live load dengan dead load, di mana itu tadi kita sudah hitung di depan. Maka pada proses perhitungan ini dia sudah kembali kepada teori mekanika murni.
Kemudian kalau kita mau buat dalam bentuk 3 dimensi, maka idealisasinya kita kondisikan demikian. Lantai itu akan nampak seperti 4 persegi atau 4 persegi panjang. Kemudian kolom, kemudian pondasi-pondasinya. Nah, dalam perhitungan 3 dimensi sama persis dengan 2 dimensi. Bedanya hanya dia ada arah Z. Demikian idealisasi dari bangunan gedung. Kemudian kita lanjutkan dengan yang ketiga, menara ataupun tower. Nah, seperti kita amati pada sampel ini, kami ambil tower yang sangat rapat sekali. Di lapangan juga bisa kita lihat tower listrik, tower telkom dan sebagainya. Bagaimana kita bisa mendimensi rangka-rangka tower itu adalah proses perhitungan mekanika teknik. Maka kita idealisasikan dengan demikian, rangka batang di bawah pondasi, demikian bebannya juga bisa kita hitung, ya, bebannya bisa kita hitung, kita idealisasikan demikian. Maka pada proses perhitungan itu bisa kita hitung dengan Toderiter atau Cremona, bisa dengan bantuan komputer, sekarang ada sub etap dan sebagainya. Dalam perhitungan mekanika ini sebenarnya kalau dahulu proses perhitungan angka-angka itu sangat susah, tetapi kalau sekarang itu sudah dibantu oleh software. Yang susah sekarang itu adalah menerjemahkan keadaan lapangan menjadi idealisasi, ya, dalam bentuk gambar. Sebab kalau dia sudah dalam terbentuk idealisasi, dia tinggal kita masukkan ke program software, apakah SAP atau etap dan program yang lain, itu tinggal kita run, hasilnya sudah bisa kita dapatkan. Terima kasih. Demikian dari tim P4TK dan LPMP yang terdiri atas 5 orang peserta. Selamat sore, selamat mengikuti, dan terima kasih. Aplaus ya untuk